Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Al-Fauzia dengan NIM 24086329. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Olahraga. Di sini saya akan menjawab 6 pertanyaan soal ujian tengah semester dasar-dasar ilmu pendidikan. Baik, yang pertama itu bagaimana hakikat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang berakal dan bermoral, yang seharusnya menjadi fondasi utama bagi pendidikan Indonesia. Yang artinya pendidikan harus bertujuan untuk membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga memiliki integritas moral dan spiritual yang kuat, dan sejalan dengan nilai-nilai agama dan kemanusiaan. Contohnya adalah penanaman etika, kejujuran, dan toleransi di sekolah. Yang kedua yaitu makna hakikat ilmu pendidikan di era digital. Hakikat ilmu pendidikan di era digital ini sebagai ilmu yang praktis di era digital untuk membentuk karakter generasi muda yang adaptif dan kritis. Banyak sekali contoh yang kita temui, seperti kita menggunakan Smile untuk mengupload tugas, untuk melihat RPS, melihat materi-materi yang akan kita pelajari dari awal pertemuan hingga akhir pertemuan. Yang ketiga yaitu nilai-nilai Pancasila dalam praktik pendidikan. Hampir setiap saat kita itu sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila, baik itu di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, ataupun di lingkungan keluarga. Contohnya, pada nilai ketuhanan yang diwujudkan melalui kegiatan keagamaan ataupun toleransi antar umat beragama. Lalu ada nilai kemanusiaan melalui program sosial ataupun gotong royong. Yang keempat yaitu analisis asas keselarasan dalam pendidikan non formal. Asas keselarasan antara tujuan, isi, metode pendidikan harusnya diterapkan dalam proses pembelajaran di lembaga pendidikan non formal, seperti pelatihan keterampilan ataupun kursus. Tujuannya yaitu agar hasil belajar lebih relevan dan efektif untuk mencapai hasil yang baik. Yang kelima yaitu tentang 4 pilar pendidikan UNESCO. Yang pertama yaitu learning to know, yaitu pemahaman dan pengetahuan. Contohnya di lingkungan keluarga, orang tua menemani anak membaca buku, lalu nantinya mereka berdiskusi tentang isi buku tersebut. Yang kedua yaitu learning to do atau belajar melakukan. Contoh di lingkungan keluarga yaitu seperti orang tua mengajak anak untuk membantu mencuci piring ataupun membuat masakan makanan yang sederhana. Lalu yang ketiga learning to be atau belajar menjadi diri sendiri, seperti mengembangkan minat dan bakat anak. Contohnya di bidang musik ataupun melukis, menggambar ataupun menyanyi. Yang terakhir yaitu learning to live together, yang berarti belajar hidup bersama, yang artinya menghargai orang lain, toleransi, dan kerjasama. Lalu soal yang terakhir yaitu analisis situasi di lingkungan Anda yang menunjukkan adanya ketidaksinambungan antara ketiga komponen pendidikan tersebut. Lalu tawarkan solusi perbaikannya berdasarkan konsep sistem pendidikan nasional. Di dalam soal tersebut adanya ketidaksinambungan antara 3 komponen. Kita anggap di antara 3 komponen itu ada siswa, guru, dan kurikulum. Contoh permasalahannya yaitu kurikulum ataupun materi lebih berat dan modern, tetapi guru belum tahu ataupun belum bisa ataupun belum menemukan metode cara mengajarkannya. Lalu siswa menjadi bingung. Solusi yang dapat kita lakukan yaitu guru harus di-upgrade. Guru harus sering dilatih agar cara mengajarnya menjadi lebih keren dan mengikuti sesuai dengan perkembangan zaman. Contohnya menggunakan teknologi. Lalu siswa juga tidak hanya disuruh untuk mendengar, tetapi juga didorong untuk aktif dan kreatif. Baik, sekian penjelasan dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.